Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dina Julia Lestari dengan NIM E1R02310005. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai proyek web di mata kuliah Bahasa Pemrograman. Nah, di sini web dibuat dalam bentuk PHP dan JSON. Nah, di sini web yang saya buat yaitu Dina Store, yang dimana ini adalah sebuah aplikasi sederhana untuk mengelola data pengembalian, peminjaman, dan penjualan suatu barang. A few moments later. Oke, langsung saja kita bahas pembahasan yang pertama, yaitu tampilan awal web. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini, ini adalah tampilan awal web saya, yang dimana di sini teman-teman harus menggunakan username dan password supaya membuat akun supaya bisa login, supaya teman-teman bisa masuk dalam Dina Store. Oke, selanjutnya setelah teman-teman bisa masuk atau login ke dalam web tersebut, di sini ada gambaran dari web selanjutnya. Teman-teman bisa lihat menu utama dari web yang saya buat. Nah, di sini ada menu yang dimana ada dashboard dan produk. Oke, dalam dashboard tersebut ada beberapa pilihan yaitu ringkasan dan statistik. Nah, yang pertama yang kita bahas yaitu ringkasan. Nah, tampilannya bisa teman-teman lihat di atas. Oke, di sini ada beberapa pilihan dalam toko saya yang mana di sana bisa teman-teman tambah barang, edit barang, yang bisa teman-teman beli atau jual dan peminjaman buku atau barang-barang yang sudah tersedia di sana. Oke, di sini kita akan bahas bagian statistik, yang dimana di sini ada statistik penjualan, pembelian, dan peminjaman suatu barang. Teman-teman bisa melihat grafiknya. Di sini ada grafik penjualan, pembelian, dan peminjaman suatu barang. Nah, di sini di inputnya itu dalam 1 minggu. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa grafik penjualan itu kosong karena pada minggu ini tidak ada penjualan yang terjadi atau transaksi penjualan yang terjadi. Nah, berbeda dengan grafik pembelian dan peminjaman. Di sini tertera bahwa ada orang yang melakukan transaksi atau ada orang yang memang melakukan pembelian dan peminjaman suatu barang pada Dina Store. Pada menu statistik ini, sistem akan menampilkan grafik penjualan, pembelian, dan peminjaman suatu barang dalam bentuk grafik interaktif. Grafik ini akan memudahkan kita untuk menganalisis tren penjualan barang, pengembalian barang, dan peminjaman barang pada Dina Store, yang dimana akan lebih jelas terlihat bahwa barang yang terlaris atau periode transaksi paling ramai yang terjadi. A few moments later. Oke, selanjutnya kita bahas menu yaitu produk. Nah, di sini di produk ada 3 pilihan yang dimana ada list, transaksi, dan bukti transaksi. Oke, yang akan kita bahas yang pertama yaitu list. Yang dimana di sini teman-teman bisa lihat tampilannya. Di sini ada daftar barang dan harga, di mana di store Dina ini tersedia buku, pensil, pulpen, tas, sepatu, laptop, dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada daftar barang dan harganya. Selanjutnya yaitu transaksi.
Nah, teman-teman bisa melihat tampilannya. Di sini ada transaksi barang, entah itu transaksi penjualan, pembelian, dan peminjaman. Teman-teman bisa lihat di sini teman-teman tinggal memasukkan nama, jenis transaksi, jenis barang, dan jumlah barang tersebut. Nah, teman-teman bisa isi dan bisa memilih untuk transaksi barang apa saja yang teman-teman mau. Nah, selanjutnya simpan transaksi, barulah muncul di tabel tersebut transaksi yang teman-teman lakukan dalam web tersebut. Selanjutnya yaitu bukti transaksi. Nah, di sana tadi kan teman-teman sudah melakukan transaksi barang. Selanjutnya di bukti transaksi itu bisa kita mencetak bukti transaksi yang sudah kita lakukan dalam bentuk PDF. Setiap transaksi yang berhasil dilakukan akan menghasilkan bukti transaksi atau merupakan struk digital. Fitur ini berguna untuk arsip maupun laporan penjualan, pembelian, dan peminjaman barang pada Dina Store. A few moments later. Selanjutnya, di sini kita akan membahas menu dan konten terpisah serta penjelasan menggunakan menu pada menu utama web saya. Pada tampilan proyek web ini, saya sudah membuat menu dan konten yang terpisah dengan jelas, yang dimana menu utama sudah berada di bagian kiri layar dan konten utama berada di kanan layar. Menu di sebelah kiri berfungsi sebagai navigasi bagi pengguna untuk berpindah dari halaman yang satu ke halaman yang lain. Contohnya seperti dashboard, yang dimana di sana ada ringkasan dan statistik. Yang kedua yaitu produk, yang dimana di sana tertera list, transaksi, dan bukti transaksi. Ketika saya mengklik salah satu menu pada menu di sebelah kiri tersebut, contohnya saya mengklik bagian statistik, maka konten akan otomatis berubah dengan di sebelah kiri itu akan muncul sebuah grafik, yaitu grafik penjualan, pembelian, dan peminjaman suatu barang pada store Dina. Dengan pemisahan ini, tampilan web akan terlihat lebih rapi dan jelas, serta mudah untuk digunakan. Karena pengguna akan lebih fokus ke konten di sebelah kanan tanpa akan kehilangan akses menu di sebelah kiri tersebut. Menu ini dibuat agar tetap tampil di semua halaman, sementara bagian konten kanan akan berubah sesuai dengan konten yang dipilih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan source kode pembuatan menu yang saya buat menggunakan HTML dan PHP. Di bagian ini, saya membuat sidebar atau menu samping dengan judul menu saya. Menu ini menggunakan elemen aside untuk menampilkan navigasi di sisi halaman. Selanjutnya, saya menambahkan grup menu dashboard yang bisa diklik dan dibuka tutup dengan menggunakan tag, details, dan summary. Ketika pengguna membuka bagian ini, maka akan muncul dua pilihan, yaitu ringkasan dan statistik. Kode PHP di dalamnya itu berfungsi untuk menandai kode mana saja yang sedang aktif. Misalnya, jika pengguna sedang berada di menu ringkasan, maka link ringkasan akan berada di kelas aktif, sehingga akan tampil lebih menonjol pada web tersebut. Dengan cara ini, tampilan menu menjadi lebih interaktif dan dinamis.
dan menyesuaikan dengan halaman yang pengguna buka pada web tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan source code link, hubungan antara menu dengan konten yang ditampilkan. Pertama, saya mengaktifkan Season Start agar data pengguna bisa disimpan selama mereka masuk ke dalam sistem. Kemudian saya menambahkan fungsi keamanan yang berfungsi untuk melindungi teks dari serangan HTML atau skrip yang berbahaya. Setelah itu, saya membuat variabel S dan variabel M untuk menentukan menu dan submenu yang sedang dibuka, seperti dashboard, produk, transaksi, dan bukti transaksi. Semua rute halaman disimpan di dalam array rows, sehingga website tahu mana halaman yang bisa diakses. Lalu, saya membuat fungsi konten untuk memanggil file halaman yang sesuai. Misalnya, jika pengguna membuka halaman ringkasan, maka sistem akan memuat file coba5.php. Jika pengguna membuka halaman statistik, maka file yang dipanggil yaitu stat.php. Begitu pula dengan halaman lain seperti transaksi, bukti transaksi, dan yang lainnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan source code pemanggil data JSON untuk menampilkan data JSON, edit JSON, hapus JSON, dan tambah JSON. Nah, data ini berisi daftar produk yang ada di Dynastore, seperti pulpen, pensil, tas, sepatu, laptop, dan sebagainya. Masing-masing produk memiliki atribut, seperti nama barang, jumlah barang, harga, serta gambar produk tersebut. Selanjutnya, melalui kode PHP, saya memanggil file JSON dengan perintah file get content dan mengubahnya menjadi array menggunakan JSON decode. Data yang sudah terbaca kemudian ditampilkan secara otomatis di halaman web dalam bentuk tabel atau kartu produk lengkap dengan gambar, harga, dan stok barang tersebut. Selanjutnya, untuk fitur hapus data, saya menggunakan parameter $getDelete. Ketika tombol hapus ditekan, sistem akan menghapus elemennya sesuai dengan array yang dijalankan. Lalu, menyimpan ulang file JSON menggunakan file food content. Kemudian, untuk edit data, sistem menampilkan form berisi data lama agar pengguna bisa memperbarui nama, jumlah, harga, atau stok barang. Setelah disimpan, file JSON diperbarui kembali sehingga perubahan langsung terlihat di halaman utama web tersebut. Dan terakhir, yaitu fitur tambah data. Fitur tambah data ini memungkinkan pengguna menambahkan produk baru ke daftar barang. Data baru akan dimasukkan ke array data JSON, lalu disimpan permanen di file yang sama. Dengan sistem yang berbasis JSON ini, Dynastore dapat mengelola data produk dengan mudah, cepat, dan efisien, tanpa harus menggunakan database besar. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan pembuatan grafik. Pada bagian ini, saya membuat halaman statistik transaksi pada web Dynastore. Data transaksi dibaca dari file transaksi JSON yang berisi catatan penjualan, pembelian, dan peminjaman barang. Pertama,
program memastikan file JSON tersedia. Jika belum ada, maka otomatis dibuat file kosong. Kemudian data dibaca dan dihitung jumlah transaksi per hari selama 1 minggu. Saya menggunakan chart JSON untuk menampilkan hasilnya dalam bentuk grafik. Grafik pertama menunjukkan atau menampilkan jumlah penjualan setiap hari. Grafik kedua menampilkan jumlah pembelian barang. Dan yang ketiga menampilkan jumlah peminjaman barang. Dengan tampilan visual ini, admin akan lebih mudah melihat aktivitas toko selama 1 minggu terakhir. Mulai dari barang yang sering dijual, dibeli, hingga dipinjam dalam 1 minggu terakhir. Saya akan menjelaskan sistem transaksi barang pada web Dynastore. Program ini menggunakan 2 file utama, yaitu data JSON dan transaksi JSON, yang dimana data JSON tersebut untuk menyimpan daftar barang dan transaksi JSON untuk mencatat setiap aktivitas transaksi yang dilakukan. Pertama, program memastikan kedua file tersebut sudah ada. Kalau belum, sistem otomatis membuat file kosong. Kemudian, data barang dan transaksi dibaca menggunakan JSON decode agar bisa diolah dalam PHP tersebut. Saat pengguna melakukan transaksi dalam form, program mengambil data seperti nama pelanggan, jenis transaksi yang dimana ada transaksi pembelian, penjualan, dan peminjaman barang, dan barang yang dipilih, serta jumlah transaksi barang yang dilakukan. Jika transaksi yang dilakukan adalah transaksi pembelian, maka stok barang akan otomatis bertambah. Sedangkan untuk transaksi penjualan dan peminjaman, stok otomatis berkurang. Tetapi tidak akan pernah menjadi negatif karena dijaga oleh fungsi max (E). Setelah stok diperbaharui, data transaksi baru akan disimpan di file JSON, lengkap dengan tanggal, nama pelanggan, jenis nama barang, jenis transaksi, serta stok awal dan stok akhir. Dengan cara ini, Dynastore dapat mencatat setiap transaksi secara otomatis dan menjaga data stok tetap akurat. Pada bagian ini, sistem Dynastore selalu menyimpan setiap aktivitas pada file JSON yang namanya transaksi JSON. Setiap transaksi baru yang dilakukan akan ditambahkan ke dalam file JSON sebagai data baru dalam array, tanpa menghapus data sebelumnya. Kemudian, data inilah yang digunakan kembali oleh sistem untuk menampilkan